Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 23. Ibu Lina. Mary yang baru saja berdiri di pintu melihat adegan ini. Dia otomatis mengenal Damon yang merupakan salah satu tokoh penting di kota Bandung. Bahkan wali kota sekalipun menghormati pria ini saat bertemu. Orang biasa yang dapat berbicara dengan Damon sudah merupakan suatu hal yang dibanggakan. Dan Erwin yang hanya seorang bocah miskin, justru dapat membuat Damon berbalik untuk secara pribadi menuangkan anggur serta bersulang padanya. Yang benar-benar mengejutkan Mary. Sejak kapan anak ini mengenal Tuan Damon? Mary terkejut saat ini. Yang lebih terkejut daripada dia adalah para kerabat dari teman-teman Linda di tempat kejadian. Mereka tidak menyangka Damon akan berbalik dan kembali secara khusus untuk bersulang pada bocah dari pedesaan itu. Bukankah anak itu pacar Linda? Ya Tuhan, bocah miskin itu benar-benar membuat Tuan Damon menuangkan anggur secara pribadi untuknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin Tuan Damon salah orang. Mana mungkin bocah miskin itu bisa membuat Tuan Damon bersulang untuknya secara pribadi. Beberapa orang telah berspekulasi dan bertanya-tanya. Mereka sangat penasaran. Jadi mereka mengelilingi Erwin untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan Erwin yang dikelilingi oleh mereka masih terlihat percaya diri. Dan karena diawasi oleh begitu banyak orang, dia tidak berani terlalu mencolok. Bagaimana boleh Tuan Damon menuangkan anggur untuk saya? Memang sudah seharusnya aku bersulang padamu. Damon tidak berani terlalu sopan. Kalau tidak, mereka akan ketahuan. Dan dia pasti akan disalahkan oleh Tuan Muda. Setelah keduanya saling bersulang segelas anggur, Damon tiba-tiba melihat Lina yang memeluk erat lengan Erwin. Dan bertanya, Tuan Erwin, apa ini pacarmu? Erwin belum siap untuk menjawab. Tapi Lukas di sebelahnya langsung berkata dengan tidak sabar. Betul. Dia adalah pacar Erwin, Lina. Dan saya adalah ayahnya, Lukas. Lukas akhirnya bisa masuk ke dalam topik mereka. Karena dapat berbicara dengan Damon yang merupakan salah satu tokoh penting di kota Bandung ini adalah suatu hal yang sangat dihormati. Erwin pun mengangguk dan menyetujui hal ini. Meskipun dia hanya berjanji pada Lina untuk menjadi pacarnya selama 1 hari. Tapi sekarang ini masih belum batas waktunya. Ternyata begitu ya. Saudara Alida punya putri yang baik ya. Damon tidak berani mengabaikan pacar tuan muda beserta ayah pacarnya. Dan segera mengeluarkan kartu keanggotaan berwarna emas dari sakunya. Kemudian memberikannya pada Lina. Ini adalah kartu emas keanggotaan hybrid kami. Dengan kartu emas ini, kamu bisa mendapat diskon 50% terhadap pembelian apapun dari semua produk industri di hybrid kami ini. Begitu suara itu keluar, semua wanita di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dan menimbulkan rasa cemburu serta iri dalam hati mereka. Hybrid Group memiliki banyak cabang industri atau perusahaan di berbagai bidang di kota Bandung, termasuk hotel, hiburan, real estate, catering, jaringan, dan lain sebagainya. Kartu emas super ini tidak tersedia untuk semua orang. Selain diskon 50%, yang diincar dalam kartu emas super jenis ini sebenarnya adalah simbol status. Aku iri sekali deh, Lina benar-benar mendapatkan kartu emas Hybrid. Para wanita kaya dan putri orang kaya juga iri melihat Lina mendapatkan kartu emas super itu. Lina menoleh dan menatap Erwin, seolah bertanya apakah dirinya harus menerima kartu ini. Tapi ada sorot keinginan di matanya. Jadi Erwin tersenyum dan berkata, karena Tuan Damon sudah memberikannya padamu, jadi simpanlah baik-baik. Setelah mendapatkan jawaban pasti dari Erwin, Lina dengan senang hati menerima kartu emas super tersebut. Setelah itu, Damon mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan memberikannya kepada ayah Lina sambil berkata, Saudara Alida, ini kartu namaku. Cari saja aku kalau perlu. Melihat Damon berinisiatif untuk menyerahkan kartu nama, Lukas sedikit kewalahan karena terlalu gembira.
Dia segera ingat kembali akan etika untuk membalas dengan memberi kartu nama sendiri. Tapi dia mencari di seluruh tubuhnya sendiri, dan butuh waktu lama baginya untuk menemukan kartu nama dan memberikannya pada Damon sebagai alasan sopan santun. Tuan Damon terlalu sopan. Ini kartu nama saya. Adegan di mana keduanya bertukar kartu nama membuat mata saudara laki-laki dan perempuan Lucas merasa iri. Bisa menjalin hubungan pertemanan dengan Damon adalah suatu hal yang merupakan semua impian. Tapi mereka tidak menyangka saudara kedua yang mereka ejek sebelumnya telah berhasil melakukan sesuatu yang selalu mereka impikan. Tuan Erwin, aku pamit dulu. Sampai jumpa lain waktu. Setelah Damon mengucapkan selamat tinggal pada Erwin, dia berbalik dan buru-buru meninggalkan kerumunan itu. Pada saat itu, kerabat dan teman yang menonton mulai bereaksi kembali dan mengelilingi Erwin. Kakak kedua, tak kusangka kau bisa berteman dengan Tuan Damon. Ini benar-benar tidak mudah sekali. Darwin, yang sebelumnya tidak menyukai Erwin dan Lucas, muncul duluan sambil memegang segelas anggur untuk menghormati Lucas. Kakak kedua, setelah bekerja sama dengan Tuan Damon, jangan lupa dengan kakakmu ini ya. Simon tak bisa menahan diri dan ikut masuk ke dalam topik itu. Begitu juga dengan adik perempuannya, Stella Aleida. Ia pun menarik suami untuk ikut ke dalam pembicaraan itu. Kakak kedua, jangan lupa masih ada adik perempuanmu ini. Lucas memegang gelas anggur sambil berpura-pura baik. Orang-orang ini menjauhkan diri dan bergosip tentangnya sebelumnya. Tapi saat dia berteman dengan Tuan Muda Damon, mereka justru datang dan mendekati dirinya. Tapi dia justru sangat menikmati rasa dicari dan didekati seperti ini. Semua berkat pacar putriku yang miskin ini. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa berteman dengan Tuan Damon? Lucas sengaja mengatakan kata miskin dengan keras, hanya untuk menyindir mereka. Sebelumnya mereka tidak menyukai pacar putrinya karena berasal dari pedesaan yang miskin. Sekarang, dia hanya ingin menyindir mereka secara terang-terangan. Para saudara Lucas tiba-tiba merasa malu, tapi mereka dengan cepat menyesuaikan karena mereka memang sudah berpengalaman dalam situasi seperti ini. Kakak kedua, kami ini memang sengaja begitu. Kalau tidak, mana ada yang tahu kalau kakak kedua itu pandai menilai potensi orang. Darwin adalah yang paling sombong dari 4 bersaudara dan yang paling tidak tahu malu. Dia juga yang pertama membuka mulut untuk menyanjung. Kakak tertua dan saudara perempuan keempat juga ikut menyanjung, dan itu membuat Lucas menikmati sanjungan yang tertuju padanya. Pada saat ini, Lina juga dikelilingi oleh saudara perempuan sepupu dan gadis yang lain, yang mereka iri dengan Lina yang mendapatkan kartu emas tadi. Kartu emas itu tidak hanya memberikan diskon 50%, tetapi juga simbol dari tokoh-tokoh sosial papan atas. Lina, kalau ada waktu kita berbelanja bersama ya. Betul Kak Lina, sudah lama sekali kita tidak berbelanja bersama. Kita pergi ke klub hiburan Gold Nick High Build Group aja. Ku dengar klub itu adalah klub hiburan paling mewah di kota Bandung. Aku selalu ingin pergi ke sana. Sekarang, karena ada kartu emas Kalina, seharusnya kita bisa pergi menjangkau barang-barang yang ada di sana kan? Beberapa gadis kaya itu memang cantik, tetapi Lina tetap yang tercantik. Lihat suasana hatiku saja. Lina mengangkat kepalanya dengan cukup arogan dan diam-diam bersikap sedikit sombong yang membuat Erwin tersenyum saat melihatnya. Pada saat yang sama, David, kepala keluarga dari seluruh keluarga Aleida juga datang kemari. Meskipun lelaki tua itu sudah berusia 80 tahun, tapi wajahnya masih terlihat sehat dan tubuhnya sangat tangguh. Erwin bukan? Sini, kemari, dan biarkan kakek melihatmu. David yang mengatakan itu membuat semua mata sekali lagi tertuju pada bocah pedesaan yang miskin itu. Erwin berjalan ke sana sesuai dengan kata-kata David. Kemudian David dengan ramah meraih tangan Erwin, melihat dari atas hingga ke bawah dengan teliti, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Kakek percayakan padamu,
Tidak masalah jika kau miskin. Yang terpenting adalah ambisius. Kakek juga miskin saat masih muda dan mengandalkan tangan kakek sendiri untuk membangun semuanya dari nol. Kata-kata lelaki tua itu jelas mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka semua ini anak orang kaya. Jadi bagaimana mungkin mereka pernah mengalami dan menjalani hidup dalam kemiskinan? Sini, duduk sama kakek. Pria tua itu tampaknya sangat optimis tentang Erwin dan membawa Erwin duduk di sebelahnya. Ini mungkin mengejutkan orang-orang yang hadir dan memandang bocah miskin itu dengan kagum. Dan orang yang paling tidak senang saat melihat adegan ini adalah Vincent, yang memasang ekspresi mengerikan di wajahnya saat ini. Oke, aku biarkan kau bangga untuk sementara ini dulu. Tunggu saja bagaimana aku mempermalukanmu nanti. Setelah Erwin duduk di samping lelaki tua itu, Lukas dan Lina juga duduk pergi ke sisi Erwin untuk duduk bersama di meja utama. Dapat duduk di sini adalah sebuah kehormatan mutlak dalam keluarga dan membuat semua kerabat serta teman-teman yang melihatnya merasa iri. Ibu Lina, Mary, dia juga bergegas kembali ke sisi Lukas saat ini. Dia sudah melihat adegan barusan dan kesan Erwin tampaknya telah sedikit berubah dalam pandangannya. Kenapa kau baru kembali sekarang? Tadi Tuan Damon datang kemari untuk bertemu dengan kita. Dia memberiku kartu namanya dan bilang padaku untuk mencarinya jika perlu bantuan. Dia juga memberi Lina kartu emas super dari Highfield Group. Kau seharusnya tahu kalau kartu itu sangat berharga. Kalau kau ada di sini barusan, kau pasti akan mendapatkan hadiah pertemuan juga. Lukas tidak bisa menahan keluhannya tentang istrinya itu. Soalnya hadiah dari Tuan Damon bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan orang biasa. Akan sangat disayangkan jika terlewatkan. Setelah jeda, dia mengalihkan pandangannya ke Erwin dan melanjutkan. Tapi semua ini berkat Erwin. Dialah yang membuat kita bisa menjalin hubungan baik dengan Tuan Damon. Dan kita yang bisa duduk di meja utama ini juga berkat Erwin. Kenapa kau banyak bicara? Mary sangat tidak sabar, tetapi masih meminta maaf kepada Erwin dengan suara rendah. Erwin, sikap tante mungkin agak berat tadi. Jadi jangan masukkan ke hati ya. Meskipun sikap Mary terhadap Erwin sudah sedikit lebih sopan, tapi dia masih memandang rendah Erwin yang merupakan bocah miskin dari pedesaan. Tetapi bagaimanapun juga, Erwin mengenal Tuan Damon dan tampaknya memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Tuan Damon itu. Jadi dia bisa sedikit menerima Erwin sebagai pacar putrinya. Hanya saja Erwin itu miskin. Jadi Mary masih sangat keberatan dengan hal ini. Tidak masalah tante, aku sudah melupakannya. Secara alami, Erwin tidak akan memiliki mencari masalah dengan Mary. Sudah aku bilang kalau Erwin itu berkemampuan, Bu. Cuma kamu yang masih tidak menyukainya. Lina sangat bahagia sekarang. Karena semakin Erwin diakui oleh kedua orang tuanya, maka kemungkinan dia bisa bersama Erwin juga semakin besar. Iya, mulutmu itu memang selalu begitu. Setelah pesta selesai nanti, ikut ibu pergi berbelanja ya. Mary sudah lama tertarik dengan barang-barang Highfield. Dan dengan adanya kartu emas yang bisa memberi diskon sebesar 50% sekarang, tentu saja ia ingin berbelanja sampai puas. Iya bundaku yang mulia. Lina terkekeh dan menjawabnya. Perjamuan untuk ulang tahun ke-80 David segera dimulai. Totalnya ada 4 meja yang hampir semuanya penuh dengan orang. Ayo. Semuanya sudah boleh mulai makan. David sangat bahagia hari ini. Ulang tahunnya yang ke-80 dapat dirayakan bersama keturunannya. Ini adalah kegembiraan terbesarnya. Hidangan serta anggur yang ada di atas meja juga sangat mewah. Lagi pula, masing-masing dari mereka di sini memiliki kekayaan besar dan tidak kekurangan uang sama sekali. Jadi otomatis hidangannya sangat mewah. Untuk sementara waktu, orang-orang mulai bersulang satu sama lain dan suasana menjadi sangat ramai. Saat pertengahan perjamuan, semua orang mengeluarkan hadiah mereka yang masing-masing akan diberikan untuk David.
bersombong.